Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la'al maliku haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وأصدق القائلين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين إلى هدي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآبائه وأمه وأولاده وذرياته وأهل البيت الكرام ثم إلى شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسنن سنن ولي الصنع والعلماء جهمان دوره Bali Mas'ud yang sepuh jagat Basalam radhiyallahu anhum wa usna muassisina jam'iyatina lil ulama wa usna muassisina min hadis salafiyah safiyah Sukaraja Sembako Situ Bondo wa usna ila ustadina wa ustadina Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur monggo sareng-sareng kita aturkan dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karantan kula panjenengan sami pagi hari ini masih diberikan rahmat, taufik, hidayah, maunah saking Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat jasmani maupun rohani sehingga kula panjenengan sami saged nglampahi ibadah salat subuh kalian jamaah dilanjutkan dengan
ngaji subuh. Mudah-mudahan apa ingkang sampun kita lampahi sedaya dados amal saleh kula panjenengan sedaya saged manfaati fid dini wad dunya hatal akhirah, dan mudah-mudahan apa ingkang sampun kita lampahi sedaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kula panjenengan sami yang senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan pada yaumil qiyamah kula panjenengan sami mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersamanya kula panjenengan sami masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembahasan kita lanjutkan di bab 8 tentang Fadilatul Adzan, di pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang masalah siwak, okay? Dan alhamdulillah pagi hari ini panjenengan semua sudah mendapatkannya. Cuma bagaimana kalau panjenengan cara penggunaan siwak tersebut, okay? Saya tidak bicara tentang masalah bagaimana hukumnya siwak dan ini dan sebagainya, karena nanti itu bersalipan dengan Lora Anwar Musyaddad. Okay. Cuma saya jelaskan hanya sekedar gambaran, istilahnya piye sih cara menggunakan siwak itu, nah, gitu loh. Okay. Sesuai apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena siwak tersebut merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amaratuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Nah, jadi kenapa siwak itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di hadis ini dikatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan atas umatku atau atas memberatkan manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak, okay? Bersiwak bersamaan dengan setiap hari, setiap kali sholat. Nah, ini perintahnya Rasulullah. Jika tidak memberatkan, okay? Tidak memberatkan. Itu Rasulullah memerintah kita setiap kali kita sholat 2 rakaat, yang sholat sunnah 2 rakaat, kita disunahkan untuk bersiwak. Terus bagaimana kula panjenengan ini, okay, cara memegang siwak, okay? Okay, cara memegang siwak. Di dalam kitab Al-Bajuri Hasyasa Ibrahim Al-Bajuri dikatakan bahwasanya disunahkan menjadikan jari kelingking berada di bawah batang siwak, sedangkan jari manis, tengah dan telunjuk di atasnya, dan jempol di bagian atas kepala siwak. Aku dikanggo niki kula beto pulpen mawon. Terus megang siwak tidak seperti ini nggih. Tidak seperti ini. Tidak seperti sekolah, tapi seperti ini. Nggih. Terus jari kelingking ini di bawah, 3 jari ini di atas, 1 jari jempol di sini. Ini cara memegang siwak sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Al-Bajuri seperti itu. Jadi jari kelingking berada di bawah, sedangkan jari manis, tengah dan telunjuk ada di atas. Sedangkan kepala siwak ada di sini, di jempolan ini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Dan siwak tersebut
tidak boleh lebih dari sejengkal dan tidak kurang dari segini. Mungkin kalau jenengan pegang itu, siwak itu tidak lebih dari sejengkal dan juga tidak kurang dari ini, ukuran ini. Oke. Nah, itu kesunahnya seperti itu. Lah, cara bersiwak itu bagaimana? Oke, caranya bersiwak itu bagaimana? Kalau di dalam kitab ini diibaratkan seperti kalau panjenengan membuat angka 8. Angka 8. Terus dari tengah nggih, masuk ke dalam yang atas nggih. Atas ini dari gigi atas masuk ke dalam sampai ke belakang, terus diputar ke bawah, dari belakang diputar ke depan. Oke, diputar ke depan, dari atas gigi atas sampai ke belakang, dari belakang sampai ke depan, terus naik lagi dari sebelah kiri yang atas sampai ke dalam, keluar lagi. Nah, seperti angka 8 seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti angka 8. Ini di dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Jadi seperti angka 8. Nah, seret ya gini. Nah, dan kalau bisa ditutupi. Niku yang dapat saya sampaikan. Untuk masalah yang lain-lainnya nanti bisa disampaikan oleh Lora Anwar Musyaddah tentang hukum dan sebagainya, biar gak kedobelan, tidak double-double. Saya hanya menyampaikan tentang fadilahnya bersiwak, tentang fadilah, dan juga termasuk salah satunya mungkin seperti ini. Untuk kelanjutannya bagaimana hukum dan sebagainya nanti kita ngaji dengan Lora Anwar Musyaddah yang lebih detail. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Lubabul Hadis di bab yang ke-8. Al-babus saminu utawi bab kang kaping 8 fi fadilatil adani iku tetep ing dalem nerangkake keutamaane adzan. Nggih. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Man adzana utawi sapa wonge iku adzan sapa man lis sholati karena salat sab'a sininah ing dalem mangsa 7 pira-pira taun muhtasiban hale ngira-ngira ganjaran kataballahu moko nyatet Allahu sapa Allah lahu kaduwe man aiman adzana tadi bara'atan minan nari iku lebaran saking neraka. Niki. Jadi hadis yang pertama mengatakan bahwasanya barang siapa, barang siapa yang menyerukan azan untuk sholat selama 7 tahun dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek terus kitab kanggo khaul ai min ghairi ujratin gak oleh bayaran. Oleh bayaran berarti gak termasuk ini. Nggih, kita ngoten lho, nggih. Barang siapa yang menyerukan adzan untuk sholat selama 7 tahun dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ai min ghairi ujratin, yakni tanpa upah, tanpa bayaran, maka Allah menetapkan baginya kebebasan dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. Lagi angel gitu, tapi napa ganjarane ngoten niku, nggih. Tapi kalau sing gelem, gitu loh, jarang sing gelem aten gak oleh bayaran itu mboten wonten. Masuk nang Mekah ya gak oleh
bayaran, bayarannya gede ini. Tapi ada di kitab ini disebutkan barang siapa yang benar-benar orang yang mau adzan muktasiban hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sab'a sinina kurang lebih 7 tahun, maka orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Nggih, dari api neraka. Bahkan orang yang adzan ini nggih, di dalam sebagian tafsir dikatakan di kitab di surat Al-Fussilat ayat 33 itu dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan, yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan ia mengerjakan amal soleh. Ini dawai Allah Subhanahu wa taala yang sebagian mufassir itu mengatakan bahwasanya ayat ini turun, ayat ini turun mengenai tentang para muadzin, orang yang suka adzan. Surat Al-Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Di dalam kitab Anggol dikatakan nazalat hadhil ayah fil muadzin. Jadi sebagian tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini turun untuk orang-orang yang mengenai tentang para muadzin. Niku fadilah pertama, fadilah pertama bagi orang yang mau adzan selama 7 tahun dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana utapi sapa wonge iku adzan sapa man khamsa shalawatin ing pira-pira ing 5 pira-pira salat imanan karena iman wahtisaban lan ngira-ngira ganjarane Allah ghufira lahu maka den sepura kaduwe man ma taqaddama apa barang kang wis dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man. Nah, ini di dalam hadis yang kedua dikatakan bahwasanya barang siapa yang adzan untuk sholat 5 waktu imanan wahtisaban, karena iman dumateng Allah Subhanahu wa taala wahtisaban lan ngarep-ngarep ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan dihapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Di kitab ini dikatakan as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil, ay minas saghair, dosa-dosa yang kecil. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah, ini dari sahabat Baihaqi dari Abu Hurairah. Jadi niku manfaat atau keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang muadzin atau orang yang adzan atau muadzin, bahwasanya mereka yang adzan untuk sholat 5 waktu dengan iman waktu saban mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'simuhumullahu ta'ala, iku bakal ngaraksa ing salasa Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala min azabil qabri, saking siksa kubur. Di dawuh ini Rasulullah mengatakan ada 3 golongan, ada 3 golongan yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka atau adab kubur, min adzabil qabri, saking siksa kubur. Siapa yang 3 itu? Asyahidu, rupane wong kang mati syahid. Itu yang pertama. Nomor loro sinten?
wal muadzinu lan wong kang azan. Nggih. Jadi orang yang muadzin itu termasuk 3 golongan yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Yang ketiga siapa? Al mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatil jum'ati. Lan wong kang mati ing dalam dina Jumat wa lailatul jum'ati lan bengene dina Jumat. Jadi orang muslim yang meninggal al mutawaffa yaumal jum'ati, meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, itu termasuk golongan orang-orang yang akan dibebaskan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Terus bagaimana kalau orang muslim itu meninggal pada hari Jumat, kalaupun dia mempunyai dosa, mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini diterangkan, faman mata minal mu'min yaumal jum'ati aw lailatahu in udziba kana adzabuhu sa'atan. Kalaupun orang mukmin itu mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pun disiksa, itu siksanya hanya sebentar, saatan. Summa yang qati'u wa la ya'udu ila yaumil qiyamah wa kada dhafatul qabri wallahu a'lam. Diterangkan bahwasanya sehingga orang mukmin yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, jika ia disiksa maka siksanya hanya sesaat, kemudian terputus dan tidak kembali diberikan hingga hari kiamat. Demikian juga dengan himpitan liang kubur. Jadi cuma sebentar tok. Sak sebentar-bentare di alam kubur tetap kroso, walaupun hanya saatan itu tetap disiksa. Tetap kena siksa. Ini bagi orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Jadi kalau maupun meninggal itu orangnya baik, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun kalaupun nanti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala memane dosa, ya tetap adzabuhu sa'atan wa hidatan, tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebentar. Pun niku termasuk 3 golongan yang dimana akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlepas dari siksa kubur. Yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu, lamun ngerti sapa manungsa, ma fin nidai ing barang kang tetep ing dalem adzan, wasofil awali lan sof awal. Nah, niki diperhatikan. Rasulullah mengatakan bahwasanya jika para manusia itu ngerti, paham, ngerti paham tentang keutamaannya adzan, tentang keutamaan adzan, wasofil awali lan sof yang pertama atau sof awal. Summalam yajidu, moko kari-kari orang nemu sopo manungso illa yastahimu angin nyento ngalap undian sopo manungso alahi ing atase adzan dan sof awal. Jadi ini saking keutamaannya adzan dan sof awal. Lastahamu mongko nyekti ngalap undian sapa manungsa
maka nyekti ngalap undian sapa manungsa. Jadi begini, Rasulullah mengatakan bahwasannya barang siapa yang tahu tentang keutamaan azan dan shaf awal, apabila manusia itu tidak menemui, tidak mendapatkan tempat tersebut, tidak mendapatkan tersebut kecuali dengan undian, maka dia akan mengikuti undian tersebut. Kenapa? Saking keutamaane adzan dan shaf awal. Andaikan orang-orang yang tahu keutamaan yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara kecuali dengan mengadakan undian untuk mencapainya, niscaya mereka akan mengadakan undian tersebut. Andaikan orang tahu keutamaan dan mengumandangkan adzan. Tapi kalau kan boten. Kita kan tidak seperti itu. Kak, pokoknya ya wis teko sembahyang dan sebagainya. Jadi kalau keutamaan orang-orang yang tahu paham tentang keutamaan tentang shaf di depan, shaf di depan, seandainya dia tidak mendapatkan tempat kecuali hanya dengan adanya undian, dia pasti akan mengadakan undian. Pasti mengadakan undian untuk supaya bisa adzan ataupun shaf di awal. Shaf di awal. Pun niku kanjeng napa saking utamane shaf di awal. Lah lek ngono, lek jare Gus Pak ceritane ngeten. Lek ngono shaf gak usah shaf mengguri, cukup dawa kabeh situk kene ae. Kan ngoten. Terus ini, loh, sing utama di shaf awal itu sing cedek imam. sing cedek imam, kanane imam. Lah berarti situ ae mbak Anda, ndak seperti itu, nggih. Jadi begini, nggih. Saya sampaikan kepada jenengan, memang kalau guru saya, guru saya Kiai Haji Muhammad Al-Alais mengatakan begini, kalau seandainya ada, sampean bisa di shaf awal, ya tetap di shaf awal. Di shaf awal. Di shaf berusaha untuk tetap di shaf awal. Jangan sampai diberikan kepada orang lain. Lek masalah istilahnya masalah akhirat, lek nomor 1 sampean harus tetap nomor 1. Tetap di nomor 1 karena guru saya mengatakan hadis seperti ini. Jadi ya kudu lek iso ya kudu nang nomor 1. Akan tetapi seperti apa yang pernah saya sampaikan di bab tentang iman, nggak salah tentang iman itu, tentang iman di mana pulau panjenengan semua belum bisa dikatakan iman, sebagaimana dulu belum bisa untuk istilahnya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika kula panjenengan sami bisa di depan itu bahagia, bisa bahagia, kita juga harus bisa bahagia seandainya saudara kita bisa di depan, bisa di shaf di awal. Lek terus Gusmus kan ngoten. Jadi kita belum dikatakan iman kalau kita belum bisa melihat saudara kita itu bahagia seperti kita. Kita senang di shaf depan, kita senang seperti ini. Kita juga harus senang apabila saudara kita bisa di situ. Makanya kalau panjenengan sami harus bisa istilahnya memilah-milah. Kalau memang di dalam hadis ini mengatakan bahwa shaf awal itu lebih utama, termasuk tergantung dari niatnya juga, tergantung dari niatnya. Ada yang wali itu jalur tetap shaf di depan, ada jalur wali yang shaf di belakang. Karena apa? Karena tawadhu itu matang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa tidak pantas untuk shaf di depan karena dia masih merasa banyak dosa. Yang satunya, ya wis iki perintah Rasulullah tak lakoni, aku nang ngene shaf ngarep shaf awal.
Nah niku tergantung, nggih, tergantung dari niat kula panjenengan. Lek panjenengan memang bener-bener lillahi taala sampean soft di depan karena hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap seperti apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampean akan mendapatkan itu. Nggih. Pun kula lanjut. Nggih, jadi niku keutamaane soft awal dan adzan. Seandainya kalau panjenengan sami manusia tidak menjumpai soft awal ataupun adzan kecuali hanya dengan diundi, maka niscaya mereka akan melakukan undian. Walau ya'lamuna lan lamun padha ngerti sapa manungsa ma fit tahjiri barang kang tetep ing dalam salat duha. Ah niki. Jadi barang siapa yang mengerti tentang keutamaannya tentang sholat duha, tetapi di dalam Tangkihul Qaul bukan dikatakan sholat duha, nggih. Bukan dikatakan sholat duha, tetapi lebih dikatakan tahjir itu segera berangkat menuju sholat. Ai takbiri bi ai sholatin. Jadi tahjir itu kalau panjenengan sami sholat jamaah bisa mengikuti takbirnya imam, okay? Bisa mengikuti takbirnya imam. Di dalam kitab Tangkihul Qaul dikatakan seperti itu, tapi di dalam kitab Lubabul Hadis jika diartikan sholat duha ini lastabaqu ilahi mongko nyekti podo rikatan podo bersegera sapa menungso marang tahjir, nggih. Salah satunya tadi dikatakan bahwasanya di awal barang siapa yang tahu tentang keutamaan azan dan shaf awal, maka mereka akan melakukan undian seandainya tidak mendapatkan bagian tersebut. Dan jika mereka juga tahu akan keutamaannya tentang bagaimana kula panjenengan bisa mengikuti takbirnya imam, nggih, maka kita juga tidak akan terlambat untuk melaksanakan sholat jamaah. Selanjutnya walau ya'lamuna lan lamun padha ngerti sapa manungsa ma fil atamati ing barang kang tetep sholat isya, nggih, wa subhi lan sholat subuh la atauhuma mongko nyekti padha nekani sapa manungsa ing salat isya lan salat subuh walau habban walau senajan kelawan berangkang atau merangkak, nggih. Niki keutamaane salat isya lan salat subuh. Makanya Rasulullah SAW paling enggak kalau panjenengan sami ada dua sholat jamaah yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Di hadis ini juga dijelaskan seandainya kalau panjenengan sami tahu tentang keutamaannya sholat isya dan sholat subuh secara bersamaan, niscaya kalau panjenengan sami akan mendatangi walaupun dalam keadaan merangkak atau merangkang, saking keutamaannya sholat isya sholat subuh. Cuma kadang kalau panjenengan gak diketakno karo Gusti Allah ya tetep santai mawon. Sholat subuh ya kadang gak jamaah, sholat isya ya kadang jamaah, nggih. Tapi seandainya kalau panjenengan sami tahu, nggih, tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya kalau panjenengan sami walaupun dalam keadaan berangkang pun akan tetap melaksanakan sholat subuh, sholat isya secara berjamaah. Ditambah lagi dengan hadis sebelumnya, seandainya kita juga bisa mengikuti awal takbiratul ihram, itu juga merupakan mempunyai fadilah yang sangat besar. Nggih, pun kula lanjutaken. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih, man sami'a sapa wonge iku ngrungokno sapa man anidaa ing adzan
faqabbala moko nuli nucup sapa man ibhamaihi ing jempol lorone man fawadha moko nuli nyelehake sapa man ala ainahi ing atase mripat lorone man wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Nggih niki di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya barang siapa yang mendengarkan adzan maka disegerakan untuk nyucup atau mencium dua jempol jarinya, kemudian diletakkan di atas dua matanya sambil mengatakan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunika bika ya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Fa ana syafi'uhu maka utawi ingsun iku wong kang nyafaati ing man yaumal kiamati ing dalam dina kiamat wa qaituhu lan wong kang nuntun sapa man ilal jannati marang suwarga. Sebab napa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan syafaat dan akan menuntun kita ke dalam surga. Maka di hadis ini dikatakan barang siapa ketika mendengar adzan maka diciumlah dua jempol jarinya dan mengatakan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunik bika ya Rasulullah. Pun iki kalau praktekaken. Nah, ini banyak nggih, banyak. Nggih. Kalau mungkin panjenengan sami nggih sering melihat bu YouTube, bu TikTok dan sebagainya, di situ akan disebutkan. Nggih. Prakteknya bagaimana? Ketika kita mendengar kata kalimat adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih. Kapan ini dilakukan? Ketika kula panjenengan sami mendengar kalimat adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjenengan sami mendengarkan kalimat adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampean tetap menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus berdoa. Nggih, dicucup ini, berdoa ini. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yunika bika ya Rasulullah. Dimulai dari itu gini. Pun ngoten mawon tok. Nggih. Jadi itu tuntunan nggih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sampean donga marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yun. Manfaate napa? Niki manfaati kata. Niki lek kula proyek wadah manfaate nggih. Nggih. Ada yang mengatakan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ini Abdillah. Nggih. Ini riwayatnya banyak. Nggih. Riwayatnya banyak. Di dalam kitab Tangqihul Qaul di kitab Lubabul Hadis dikatakan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrati a'yunika bika ya Rasulullah. Di dalam kitab lain dikatakan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ni Abdillah. Nggih. Banyak nggih. Ada beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu. Nggih. Terus monggo jenengan sampean pilih mawon, mau yang mana? Mau yang mengatakan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrati a'yunika bika ya Rasulullah, atau seperti yang dikatakan di kitab lain marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ni Abdillah. Nggih, monggo terserah. Nggih. Manfaatin apa? Di dalam sebuah kisah di dalam kitab ini dikatakan nggih, di dalam kitab dikatakan seorang alim ulama, seorang guru besar nggih. Ini ada cerita ketika dia tidak mengamalkan hal tersebut, maka matanya menjadi sakit. Matanya menjadi sakit. Setelah matanya sakit, dia
bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melepaskan atau tetap melaksanakan doa tersebut. Setelah dia bangun, terus dia mengatakan itu dan mengusap matanya dan matanya menjadi sembuh. Salah satu keistimewaannya ya ini, supaya kula panjenengan tidak gampang sakit mata. Salah satunya keistimewaannya kula panjenengan lek mengamalkan ini gak gampang loro moto. Marhaban bidziklahi ta'ala qurrati a'yunika bika ya Rasulullah, atau dengan kalimat yang lain marhaban bihabibi qurrati aini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Niku keutamaan, salah satu keutamaan kula panjenengan sami, di mana kula panjenengan sami ketika mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam adzan, kalau panjenengan disunahkan, ada yang mengatakan itu disunahkan atau bukan dianjurkan. Setelah itu diletakkan di mata dengan mengatakan doa marhaban bidzillahi ta'ala qurrati a'yunika bika ya Rasulullah. Sebab di dalam ini fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu ilal jannati, sebab saya adalah orang yang akan memberi syafaat pada yaumul qiyamah dan juga menjadi penuntun penuntun kalau panjenengan sami di dalam surga. Niku hadis yang kelima. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,